apa yang kamu punya modal apa untuk menikahi anak saya? Waktu itu kita kan gaya-gayaan lah ya, anak muda ya, ngerasa punya modal untuk nikah, ngerasa punya rumah, punya mobil, punya bisnis dan lain-lain ya, pede gitu kan. Saya bilang ya alhamdulillah Om, ya saya sekarang udah berbisnis, alhamdulillah juga karir di entertainment juga masih jalan, alhamdulillah tabungan ada, rumah ada, mobil ada, bla 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 segala macam saya sampaikan kayak gitu. Lalu yang jeleknya adalah ketika Papa Mark bilang kayak gini sama saya nggak tanya itu saya nggak peduli sama itu. Yang saya tanya, kamu bisa nggak jadi imamnya anak saya? Kamu bisa nggak mengajarkan agama untuk anak saya? Ya, kamu bisa nggak ngajarin agama untuk anak saya menjadi imam anak saya? Saya nggak peduli sama semua harta kamu. Wah itu saya jelek banget itu di situ. Dulu tidak bisa dipungkiri memang saya pacaran ya, saya pacaran terus saya eh, waktu itu mulai saya ceritanya waktu sebelum mau nikah aja ya. Jadi sebelum mau nikah saya masih pacaran memang. Nah, waktu itu saya sudah mulai ngerasa galau sebenarnya. Sudah mulai ngerasa galau. Kenapa ngerasa galau? Karena memang waktu itu udah mulai belajar, sudah mulai lebih dekat lagi dengan agama. Terus di situ memang ada beberapa poin sehingga saya ngerasa galau itu di titik ketika saya tahu bahwa pacaran itu memang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, agama Islam. Karena teman-teman semua mungkin sudah paham di sini, yang mungkin sekarang masih punya pacar gitu ya, sudah pasti tahu bahwa di dalam kitab suci kita, Al-Quran, itu juga sudah ada di Al-Isra ayat 32 kan, dan janganlah engkau mendekati zina gitu ya. Nah ini teman-teman, ketika kita ngomong Al-Quran kan sudah pasti itu adalah perintah kepada kita ya, kepada dari Allah untuk hambanya. Kita tidak boleh mendekati zina. Nah, kita tidak boleh tutup mata teman-teman. Kenapa tidak boleh tutup mata? Salah satu yang mendekati zina adalah pacaran. Ini nggak bisa dipungkiri teman-teman. Ya, hati-hati sekali. Walaupun dibilang pegangan tangan kah atau apa. Nah, itu diawali semua dari kan pegang tangan. Bukankah ada yang namanya zina mata, ada zina apa, bla 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 segala macam gitu kan? Kan ada yang seperti itu. Dan teman-teman tadi pagi saya jadi host dari Ustadz Lukmanul Hakim, salah satu ustadz yang ada di Pontianak. Beliau bilang dua azab dari Allah yang Allah berikan di akhirat dan di dunia juga itu ada dua. Yang pertama adalah ketika kita durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah zina, teman-teman. Ya, yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah zina. Ya, nah mungkin ada perasaan juga saya, aduh dulu saya kan pacaran ya, gitu ya, takut saya gitu. Tapi balik lagi, bagaimana kita terus mau merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, posisi saya di sini, saya adalah seorang laki-laki, teman-teman. Ya, ini nggak tahu nih yang lihat sharing kali ini, apakah banyak akhwat? Ya, saya belum tahu. Tapi biasanya yang paling banyak galau itu akhwat. Yang paling banyak galau itu perempuan. Kenapa? Karena akhwat itu memang kan membawanya tuh benar-benar ke perasaan gitu ya. Nah, kalau misal saya boleh kasih bocoran sedikit. Laki-laki itu teman-teman akhwat, laki-laki itu kalau pacaran itu eh, apa bilang ya, gombal iya, buaya iya gitu ya. Ini kita nggak boleh kita tutup mata lagi. Kenapa? Emang laki-laki itu kalau udah pacaran itu ada aja yang bahasa gini, ada aja yang hal-hal yang terkadang mungkin kalau untuk para ahwat itu dianggap aduh lucu banget ya, sweet banget ya. Padahal nggak kayak gitu loh, nggak kayak gitu. Ini saya berbicara sebagai seorang laki-laki, nggak kayak gitu teman-teman ya, teman-teman ahwat karena eh, laki-laki itu terkadang dia melakukan namanya gombal, laki-laki itu terkadang ini mohon maaf nih, belajar yang namanya terjadi belajar kemunafikan di situ, belajar berbohong ya. Kadang-kadang dia mau ngelakuin sesuatu ataupun biar apa namanya tuh?
pacarnya seneng, dia berbohong sama pacarnya. Ini nggak bisa dipungkiri, dan ini jadi jatuhnya melatih para lelaki untuk menjadi munafik gitu loh, belajar berbohong. Dan banyak hal lain yang membuat pacaran itu sebenarnya jatuhnya sudah dilarang, sudah berdosa, terus banyak yang memang sudah pasti tidak bermanfaat. Pasti. Kalau Al-Quran sudah melarang, sudah pasti jelek semua gitu ya, kalau sudah dilarang gitu. Nah ini, sebelum saya masuk ke situ, teman-teman, saya mau sedikit cerita kenapa sih waktu itu saya merasakan kegalauan yang begitu luar biasa ketika sudah mulai ngaji. Pertama, satu, di ayatnya sudah ada. Di Al-Quran ya, bukan hadis nih. Ini Al-Quran, di Al-Isra ayat 32. Dilarang kita mendekati zina. Pacaran itu apa? Mendekati zina, ya kan? Nah itu sudah membuat saya sangat galau. Terus kedua, saya ketemu sama Ustadz Fatih Karim. Ngobrol sama Ustadz, bla bla bla, segala macam. Sampai di satu titik saya bilang kayak gini, Ustadz, saya ini kan mau nikah Ustadz. Nah, gimana ya Ustadz ya? Apa saya nggak apa-apa nih jalan aja dulu, kan bentar lagi nikah juga, gitu kan? Nah Ustadz hanya ngomong kayak gini sama saya, Bang, itu tetap namanya pacaran Bang. Bagaimanapun juga pacaran dilarang. Nah terus gimana ya Ustadz ya caranya saya biar malah waktu itu belum mau nikah waktu itu. Terus gimana ya Ustadz? Ustadz hanya bilang, nikah atau diputusin. Cuman dua ini saja sebenarnya. Nggak ada rumusan lain agar kita tidak berdosa. Putus atau nikah, gitu kan. Akhirnya saya ngajaklah nikah istri saya. Sekarang ya. Saya bilang, waktu itu dulu sempat saya memang punya cita-cita itu untuk nikah muda kan. Punya cita-cita untuk nikah muda. Saya waktu itu umur 26 tahun, istri umur 19 tahun. Waktu saya ajak nikah, istri belum mau. Mungkin karena waktu itu kan, waktu umur 26 saya memang masih bahasanya ya enggak. Mungkin Shiren melihatnya juga saya belum bisa menjadi imam yang baik gitu ya. Terus kedua juga Shiren mungkin ngerasa masih muda banget gitu ya. Shiren belum mau diajak nikah. Nah akhirnya setelah 2 tahun berselang, setelah 2 tahun berselang, nah ini saya mulai belajar di umur 28 tahun ini, saya mulai belajar, terus ketemu sama Ustadz Fatih, Qadarullah, atas izin Allah, Ustadz makin menguatkan saya, Bang hati-hati, pacaran itu berdosa, nanti tidak berkah loh, kehidupan abang, semua yang abang lakukan itu nanti takutnya tidak berkah, makin pusing. Akhirnya di umur 28 tahun ini, kan Ustadz Fatih Karim bilang, putusin atau nikah Bang, gitu ya. Nah di situ akhirnya saya berpikir, aduh gimana ya. Waktu itu saya pernah ngajak sih 2 tahun yang lalu nikah, tapi Shiren belum mau gitu karena masih ngerasa muda. Mungkin 21 mungkin udah ngerasa matang kali ya, gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk mendekati lagi. Pertama mungkin waktu itu mendekati Mama Feni ya, waktu itu calon ibu mertua. Saya yakinkan lagi bahwa saya serius, saya mau nikah gitu ya. Mama Feni sangat mendukung. Terus saya mulai lagi mendekati Shiren dan meyakinkan. Dan saya ngomong dan ada sedikit strategi memang di situ. Saya bilang kayak gini, aku mau nikah tahun ini, ya. Gimana kamu? Ya kalau kamu nggak mau, ya aku tetap harus nikah tahun ini, gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Ya. Aku mau nikah tahun ini. Nah, kalau kamu nggak mau, aku tetap harus nikah tahun ini. Itu artinya kan ada sedikit nada-nada ancaman di situ, ya kan? Kalau misalnya Sharon nggak mau, berarti dengan terpaksa saya harus menikah dengan yang lain, artinya seperti itu. Itu kan ada nada ancaman, tapi dengan tutur kata yang lembut, gitu ya. Nah, tapi di situ jujur aja saya agak deg-degan juga. Kalau misalnya dibilang Shiren, ya udah kamu nikah aja sana. Ya, nangis Bombay juga kita, ya kan, nangis Bombay juga. Karena kan waktu itu memang berharap Shiren yang jadi istri saya, gitu loh. Nah, alhamdulillah Shiren mungkin di situ butuh waktu memang untuk menjawabnya, tapi dia memang melihat saya sudah mulai berubah pertama. Terus kedua, saya mulai lebih dekat lagi dengan agama gitu ya. Dan Shiren
Kalau dibilang muda, masih muda banget. Bang Laude ya, masih muda banget. Umurnya itu masih 21 tahun. Karirnya lagi bagus-bagusnya. Sinetron banyak banget. Iklan bertaburan. Tawaran juga banyak banget. Ya gitu ya. Jadi umur 21, seorang karir, seorang wanita yang lagi pesat-pesatnya dunia entertainment, nggak gampang kita ngajak untuk nikah gitu. Ya. Tapi tekad saya yang kuat dan berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan semuanya, dan saya yakin semua yang Allah takdirkan kepada saya itulah adalah yang terbaik. Lalu apa jawaban Shiren? Ya Shiren akhirnya mengiyakan gitu. Alhamdulillah. Nah, dari sini akhirnya saya paham bahwa ini semua sudah ditakdirkan Allah. Kan waktu itu pertama dari Ustaz Fatih Karim, nikah atau tinggalin. Saya memilih untuk menikah. Saya bilang, ini saya butuh kayak gini. Saya bilang, tapi saya juga bilang, kalau Shiren nggak mau, ya dengan berhati saya juga harus menikah sama yang lain gitu loh. Dan alhamdulillah waktu itu jawabannya Shiren iya. Alhamdulillah akhirnya kita menyusunlah rencana untuk acara segala macam ya, untuk pernikahan. Ya alhamdulillah. Walaupun memang ada beberapa cerita-cerita seru nih. Kayak misalnya Shiren bilang kamu harus ngomong sama papa gitu kan. Untuk menyampaikan bahwa ini anaknya mau diambil loh gitu. Yang dulunya ada kewajiban dari orang tua untuk menjaga anaknya, sekarang beralih ke seseorang, ya bahasanya diambil gitu kan. Dinikahin secara halal. Nah berarti kan nanti tanggung jawabnya ke suaminya gitu kan. Nah ini cerita lucunya gini. Jadi waktu itu saya diajak, dibilang kamu kapan ketemu papa, bla 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 untuk ngomongin ini. Akhirnya saya bilang, ya aku harus ketemu papa kamu, wajib untuk ketemu papa kamu. Akhirnya nggak ada, memang keluarga saya waktu itu papa, mama saya sama bude waktu itu ya, yang dituakan di keluarga saya datang ke tempat Shiren untuk niatnya mengutarakan bahwa saya ingin menikahi anaknya Papa Mark gitu ya, itu Shiren Sungkar. Lalu waktu dia sampai di sana, bude saya ini kan orang Jawa ya. Bude saya orang Jawa. Biasa kalau orang Jawa itu kan ada basa-basi dulu, percakapan, segala macam. Nah kalau orang Arab memang kan tipe-tipenya to the point gitu kan. Waktu sampai di sana, ngobrol-ngobrol segala macam, terus akhirnya Papa Mark bilang, ini apa ya tujuannya ke sini katanya, kata Papa Mark. Lalu bude saya bilang, ya kita niatnya ke sini untuk silaturahmi ya, untuk ya gitulah ngomongnya, untuk silaturahmi. Lalu jawaban dari Papa Mark cukup mengejutkan waktu itu. Papa Mark bilang, oh cuma silaturahmi ke sini. Ya kalau mau silaturahmi ya habis silaturahmi silakan makan, ya habis itu silakan pulang gitu kan. Nah itu saya waktu itu jadi tegang banget jadinya kan. Jadi waduh kok kayak gini nih. Saya juga ngerasa kayak wah bude saya diginiin nih. Saya juga kayak agak nggak terima gitu kan, kayak wah akhirnya situasi pada saat itu tegang banget. Udah kesana agak deg-degan, terus waktu dibilang ngomong kayak gitu jadi makin deg-degan. Akhirnya saya waktu di sana tuh sama sekali nggak ketawa, nggak ini, tegang banget waktu itu di sana. Sampai titiknya Shiren juga ketawa tuh waktu papanya kayak gitu. Ya kalau misalnya ini habis makan silakan pulang. Shiren ketawa. Lalu waktu Shiren ketawa, papanya bilang kayak gini ke Shiren, kamu jangan ketawa, ini serius gitu. Makin tegang saya, ya kan? Makin tegang saya. Aduh kayaknya ini benar-benar serius nih. Ternyata ya Papa Mark tipenya memang suka nyoba-nyoba gitu, ngetes-ngetes lah gitu kan. Dan yang menarik adalah ketika poin Papa Mark bilang kayak gini, apa yang kamu punya modal apa untuk menikahi anak saya? Waktu itu kita kan gaya-gayaan lah ya, anak muda ya, ngerasa punya modal untuk nikah, ngerasa punya rumah, punya mobil, punya bisnis dan lain-lain ya, pede gitu kan. Saya bilang ya alhamdulillah Om, ya saya sekarang udah berbisnis, alhamdulillah juga karir di entertainment juga masih jalan, alhamdulillah tabungan ada, rumah ada, mobil ada, bla 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 segala macam saya sampaikan kayak gitu. Lalu yang jeleknya adalah ketika Papa Mark bilang kayak gini sama saya nggak tanya itu saya nggak peduli sama itu. Yang saya tanya, kamu bisa nggak jadi imamnya anak saya? Kamu bisa nggak mengajarkan agama untuk anak saya? Ya, kamu bisa nggak ngajarin agama untuk anak saya, menjadi imam anak saya? Saya nggak peduli sama semua harta kamu. Wah itu saya jelek banget itu di situ.
Yang saya pikir-pikir maksudnya modal itu hanya materi dunia, ternyata visinya Papa Mark beda. Modal itu adalah modal untuk membawa keluarga, membawa anak saya dan cucu-cucu saya nanti ke surganya Allah gitu loh. Wah, saya langsung malu saya asli malu. Langsung, oh iya Pak Om, mohon maaf gitu kan. Ya apa modal kamu kalau jadi imam gitu kan. Langsung, ya sekarang Wisnu udah belajar untuk ngaji juga Om gitu ya. Wisnu sekarang juga udah mulai dekat sama lingkungan yang baik insya Allah. Dan insya Allah kalau sholat semoga tidak pernah tinggal Om insya Allah ya. Terus kalau ngaji disuruh Wisnu juga gak bisa ngaji Om gitu kan. Ya, jadi malu banget waktu itu dikira modal apa, kira modal dunia, ternyata modal akhirat yang ditanya gitu kan. Dan ini penting buat laki-laki nih yang ada yang nonton, ya silakan nih harus dipikirin banget. Karena bagaimanapun juga ketika kita nanti menikah, modal apa yang bisa kita siapkan untuk istri dan anak-anak kita nanti gitu loh. Karena bukan hanya masalah dunia, teman-teman, bukan hanya soal materi. Materi tetap penting materi. Kita kan harus menafkahi anak kita, ya kan? Harus menafkahi istri kita, ya enggak? Nah, tapi di satu sisi agama jangan pernah ditinggalkan. Karena ternyata inilah yang semakin menguatkan kita nanti sama istri. Yang membuat kita sama hubungan sama anak-anak kita semakin kuat. Intinya adalah ilmu agama itu penting untuk kita bawa ke jenjang pernikahan, karena di pernikahan nanti ada juga yang namanya ilmu pernikahan. Ada juga yang namanya nanti ilmu parenting yang untuk kita tularkan kepada anak-anak kita. Di mana itu sudah pasti di dalam Islam sudah komplit semuanya. Sudah komplit semuanya kita pelajari, tinggal kita praktekkan saja. Makanya penting untuk mempelajari ilmu pernikahan, penting untuk mempelajari ilmu parenting. Pernikahan bukannya ibadah yang sangat lama, teman-teman. Saya waktu itu mendengar satu ustadz menyampaikan kayak gini, ibadah yang paling lama adalah ibadah pernikahan. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran yang begitu luar biasa di situ, dibutuhkan ketangguhan di situ. Di mana? Di ibadah pernikahan, teman-teman. Nah, sekarang itu sekilas lah ketika saya waktu itu bagaimana proses saya menikah sama Shiren ya, sama Shiren. Lalu teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa poin nih. Ketika saya pacaran dulu, baik sama Shiren ataupun yang dulu-dulu sebelumnya gitu ya. Itu banyak hal yang tidak membuat saya menjadi laki-laki yang produktif. Banyak banget. Satu, tadi saya sudah sampaikan salah satu keburukannya ketika pacaran itu sudah pasti kita seperti belajar berbohong. Ya, ketemu sama pacar, kadang dia ngomong apa, kita pura-pura, ya bohong itu. Ini bohongnya itu bohong sama orang yang tidak halal sama kita, ya beda. Kalau sama istri nggak boleh berbohong juga, tapi terkadang kan ada gombalan-gombalan kepada istri yang membuat malah kita mendapatkan pahala, ya kan? Itu sama yang sudah halal kita dapat pahala. Kalau sama yang tidak halal berarti dapat dosa, teman-teman, ya. Gombal. Ini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan bahwa kenapa sih waktu saya pacaran itu membuat saya banyak hal yang menurut saya nggak produktif jadinya. Gini, contohnya adalah beberapa poin. Seperti misalnya produktivitas tuh jadi berkurang. Teman-teman, kalau kita melakukan aktivitas pacaran ya, ini seringkali membuat kita tuh produktivitas kita tuh jadi menurun. Pasti. Kenapa, teman-teman? Karena pacar itu akan menempati prioritas paling tinggi loh daripada mengerjakan yang lain. Jangankan yang lain-lain ya, agama sudah pasti. Kita pacaran aja udah dilarang agama, gitu kan? Pasti kalah agama sama pacaran. Pacar kita itu akan mendapatkan prioritas paling tinggi. Aduh teman-teman, aduh udah deh ya, teman-teman. Ini ada orang tua yang harus kita hormati, harus kita menjadikan prioritas juga, ya. Ini malah pacar kita yang kita jadikan prioritas. Nah ini makanya dibilang produktivitas jadi berkurang. Terus apalagi teman-teman masih kuliah, percaya kuliah kalian, kerjaan kalian jadi tidak jadi prioritas juga. Karena apa? Karena pacar. Percaya sama saya. Kalian punya usaha, jadi nggak diurus. Karena apa? Karena pacar. Ya, belum lagi nanti berantem sama pacar, kebawa kemana-mana deh. Jadi nggak mood ngerjain tugas, jadi nggak semangat untuk buka usaha, jadi nggak mau yang aktivitas-aktivitas positif lainnya. Itu pasti itu teman-teman.
Ya, tadi yang paling parah kalau menurut saya adalah prioritas kepada pacar itu bisa mengalahkan prioritas sikap kita kepada orang tua. Hati-hati banget teman-teman. Ya, teman-teman sudah banyak banget contohnya teman-teman. Udah banyak banget contohnya adanya pacar itu membuat kita tuh nggak fokus. Udah banyak, udah contohnya saya deh. Jadi nggak fokus. Fokusnya jadi kepecah antara belajar sama pacaran. Antara buka usaha sama pacaran. Apalagi nauzubillah, agama sudah pasti. Ya kan? Sama orang tua juga terpecah teman-teman. Ini pacar belum tentu jadi ibunya anak-anak kita loh. Nah kalau yang laki-laki. Yang perempuan lebih parah lagi. Ini belum tentu cowok-cowok ini jadi suaminya kalian gitu loh. Tapi kalian sudah membagi hati kalian kepada cowok ini yang belum tentu yang kalian lihat ini adalah yang terbaik untuk kalian gitu loh. Maksudnya kebayang nggak? Kebayang nggak waktu yang kalian bentar ya? Kenapa? Hah? Bentar dari situ. Nah, kebayang nggak teman-teman apa yang membuat kalian ini jadi nggak produktif? Banyak hal banget ya. Tadi saya sudah sampaikan. Terus teman-teman, apalagi udah pasti ketika kalian pacaran udah melemahkan iman kalian. Pacaran aja udah dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa kan udah melemahkan iman kita. Teman-teman, hati-hati banget. Kita nggak ada yang mau loh yang kita mati dalam keadaan sul khotimah. Nggak ada kan? Kita semua berharap matinya itu husnul khotimah, teman-teman. Semua. Bahkan doa yang sangat dianjurkan salah satunya apa, teman-teman? Ketika dalam sujud, ya kan? Kan yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Itu salah satu itu doa yang selalu yang sering sekali dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi aja sering membaca doa itu, apalagi kita yang lemah imannya. Terus doa apa lagi? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya, kita minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita minta sama Allah. Tapi kita minta sama Allah, tapi kita pacaran, nggak masuk akal. Paham ya maksudnya ya? Kita minta mati dalam keadaan husnul khotimah, tapi kita pacaran. Itu kontradiktif sekali. Sangat kontradiktif. Kita melakukan perbuatan yang dilarang Allah, tapi kita minta sama Allah hal yang baik, yaitu husnul khotimah. Kebayang nggak teman-teman, kondisi teman-teman lagi pacaran, teman-teman mati. Kebayang nggak? Apa nggak pernah kebayang? Teman-teman ingat, tanda mati itu bukan tua dan sakit loh. Teman-teman kan masih muda nih dan nggak pesakitan, enggak kan? Tapi tanda mati itu bukan sakit, ya, sakit dan tua itu bukan tanda mati loh. Sehat bisa mati, ya, muda bisa mati. Contohnya banyak banget. Teman-teman saya ada yang masih umur 20-an meninggal. Sehat nggak dia? Sehat, nggak sakit, nggak di ruang ICU, nggak koma, tapi dia mati bisa. Bisa. Kan yang tahu umur kita itu hanya Allah Ta'ala. Kita nggak ada yang tahu. Teman-teman, umur itu bukan dilihat dari nomor urut. Ya, ini umur itu seperti nomor cabut gitu loh. Maksudnya gini, kalau kita tahu nomor urut, kita kan jadi paham, oh nomor urut kita nanti di umur kita 45 baru kita meninggal. Ya udahlah kita main-main dulu segala macam, 45 kan masih lama tuh. Ya kan? Enggak, teman-teman. Kita ini bukan seperti nomor urut meninggalnya. Yang tahu kita mati, yang tahu kita meninggal, itu hanya Allah Ta'ala. Enggak ada yang tahu umur seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga kan enggak tahu kapan meninggal. Yang tahu itu kan hanya Allah Ta'ala. Gitu kan? Nah, jadi bahasa simpelnya adalah teman-teman harus mempersiapkan semuanya. Teman-teman. Kita bisa mati dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Tapi kita kan bisa terus berdoa agar kita mati husnul khotimah. Tapi aneh kalau kita berdoa agar mati husnul khotimah, tapi kita pacaran.
itu sangat aneh, sangat kontradiktif, teman-teman. Teman-teman mau lagi pacaran tiba-tiba mati, gimana tuh? Nauzubillah, nauzubillah, ya. Jadi ayo, kita kalau ada pacar sekarang, ayo putusin sekarang juga. Putusin. Tekadkan dalam hati bahwa dia bukan yang terbaik kalau pacaran tuh. Kecuali kalau misalnya aku nggak mau pacaran, terus dia bilang, oh ya udah aku juga nggak mau pacaran, udah kita nikah aja. Kalau dia mau, udah bagus, bagus. Tapi kalau dia nggak mau, berarti dia bukan yang terbaik buat Anda, buat kalian bukan, karena dia masih mau main-main. Pacaran itu kan main-main, ya nggak? Ya, nah jangan teman-teman ya. Ini pacaran itu membuat kita jadi lemah imannya, ya. Terus pacaran apa lagi? Pacaran membuat kita menjadi boros. Buat laki-laki, percaya deh, saya dulu habis duitnya salah satunya karena pacaran. Bukan karena ceweknya dibilang cewek matre, bukan itu. Tapi karena hidup kita jadi lebih boros. Kita kan gengsi cowok kan, pingin bayarin pacarnya. Nanti dia bawa temen, gengsi, bayarin juga temennya pacar, gitu ya. Gaya. Padahal duitnya pas-pasan. Waktu saya belum syuting, habis duit saya. Bahkan terkadang orang tua nggak dibahagiain. Nauzubillah. Hanya karena pacar yang belum pasti dia itu punya siapa nantinya. Maksudnya dia ini nanti jadi istri kita atau enggak. Malah kita jadi prioritasin dia daripada orang tua. Padahal kalau udah kita punya duit, yang kita prioritasin orang tua dulu. Bahagiain orang tua. Senengi orang tua. Ya kan? Ini malah pacar yang belum jelas nanti. Nanti ujungnya itu sama siapa. Hidup itu akan jadi boros teman-teman. Percaya deh, udah kita nggak usah belagu deh. Nggak usah belagu neraktir pacar, temennya pacar, udah. Kalian kerja capek-capek, terus habis duitnya hanya karena pacaran. Kalian kerja, buka usaha capek-capek, bukannya ditabung, diinvestasikan, nanti bisa membahagiakan orang tua, mengumrohkan orang tua, naik haji orang tua, kalian juga bisa umroh, malah habis karena pacar. Apalagi kalau nauzubillah kalau pacarnya matre ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Ini bukan hanya berlaku untuk laki-laki. Perempuan juga bisa seperti itu. Yakin deh, perempuan-perempuan ya yang lihat, yakin saya kadang-kadang juga kalian jadi boros karena nikah. Karena pacaran. Saya yakin banget. Nanti mau ini, mau itulah, nanti harus, bajunya udah ini beli lagi, nanti mau ketemu pacar. Besok mau ketemu pacar beli baju baru lagi. Nanti mau ketemu pacar beli makeup. Boros. Belum lagi nanti pacarnya, yang cowoknya bilang, aku lagi susah nih, nggak ada duit. Terus iba sama pacarnya, ditraktir pacarnya. Terus keseringan kayak gitu, habis kalian uangnya. Hidup kalian itu akan boros ketika kalian pacaran. Percaya deh. Uang nih yang seharusnya habis kalian kerja, yang kalian dapatkan dari nabung, yang kalian dapatkan dari buka usaha, ya, yang seyogyanya ini bisa ditabung buat sesuatu yang produktif, itu jadi habis semuanya. Atau untuk investasi modal kalian untuk buka usaha, habis ketika apa? Pacar minta sesuatu. Yakin deh, udah nggak usah pura-pura. Kemungkinan besar seperti itu. Dan saya yakin orang pacaran jadi boros. Saya yakin banget. Terus teman-teman, apalagi banyak sih ya kalau kita cerita satu-satu pasti banyak hal. Dan ini yang mendekati kita ke dalam zina, itu adalah pacaran. Terus yang nauzubillah, ada beberapa nih ya, nauzubillah yang sampai akhir terjadi ya, pembunuhan teman-teman. Ya, nauzubillah ketika terjadi perzinahan, terus ada hamil di luar nikah, ada akhirnya ditinggalin pacarnya. Ada itu bukti yang nyata, fakta di lapangan ada seperti itu. Coba lihat tuh kisah-kisah nyata orang yang curhat segala macam. Dulu dia sama saya ketika saya hamil, saya ditinggalin. Ada teman-teman. Yang kalian rasakan sekarang tuh manis-manisnya. Yang kalian rasakan tuh hanya manis-manisnya saat ini. Nanti nauzubillah kalau misal terjadi kayak gitu, kalian ditinggalin, terus
dia tiba-tiba sama perempuan lain, nikahnya sama perempuan lain, kalian kayak gini, gimana kalian? Ya, udah sekarang kalian harus sadar. Saya sangat berharap kalian kalau sudah punya pacar, putuskan pacar kalian. Apalagi bulan Ramadan, teman-teman. Aduh, 10 terakhir Ramadan lagi nih. Saatnya kita minta ampun sama Allah. Saatnya kita minta Allah buka ridhonya kepada kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Tapi masih pacaran, gimana caranya? Bukankah doa salah satu hal yang membuat doa kita tidak terkabul karena apa, teman-teman? Karena dosa. Dan salah satunya adalah dosa pacaran. Teman-teman, tadi saya sudah sampaikan di depan, Ustadz Lukman bilang, 2 dosa yang disegerakan azabnya, ya bukan di akhirat, ditangguhkan di akhirat, bukan. Di dunia juga kena, adalah dosa kepada orang tua dan dosa zina. Ya, ayo sekarang niatkan untuk putusin pacarnya. Terus minta maaf sama orang tua karena sudah tidak memprioritaskan orang tua. Minta ampun sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Minta ridho sama orang tua. Karena kalau orang tua sudah ridho, Allah juga akan meridhoi kita. Ya, jadi mulai sekarang udah deh. Mulai sekarang putuskan pacar kalian, kuatkan iman kalian dan berharap atau berhusnuzon selalu sama Allah. Ini putus, kalau dia benar-benar dia bilang juga ketika putus sama pacar, terus saya yakin akan ada yang terbaik buat kalian. Saya yakin banget. Nanti kebayangkan kalau misalnya nanti ada satu calon imam kalian yang belum pernah sama sekali ketemu sama kalian, tiba-tiba datang ke rumah kalian. Kalian kaget lah, ini siapa ya cowok ini? Kayaknya gak pernah kenal. Tiba-tiba dia ngomong sama bapak kalian bahwa dia ingin menikahi kalian. Belum pernah ketemu. Tiba-tiba dia minta nikah. Minta ke bapak kalian, saya mau menikahin anak bapak. Itu gentle baru. Itu gentle itu. Masya Allah itu. Keren itu. Keren. Masya Allah. Lalu kalau misalnya kalian belum putus juga nih sama pacar kalian dan terus ganti-ganti pacarnya, nauzubillah, aduh apalagi ganti-ganti pacar ya. Kok ganti-ganti pacar, yang kasihan itu perempuan, teman-teman. Ya, yang kasihan itu perempuan. Kalau laki-laki santai aja, tapi kalau perempuan kasihan. Pacaran udah 30 kali, 35 kali. Jangan bangga kalian perempuan ketika mantan kalian banyak. Malu kalau mantan tuh banyak. Kebayang gak ada laki-laki baik datang ke rumah kalian belum pernah ketemu, tiba-tiba mau ketemu sama bapak kalian, minta nikah. Bilang, saya mau menikah anak Anda. Waktu ngobrol, bilang, nama kalian siapa? Sini nak, sini nak. Ini Masya Allah, udah tampangnya cakep nih yang datang ke tempat kalian. Agamanya bagus, dia juga udah mulai buka usaha gitu kan. Waduh, idaman deh pokoknya gitu ya. Dipanggil kalian, sini nak. Ini dia pengen ini ada yang tertarik sama kamu dan ingin nikahin kamu. Waduh, Masya Allah. Tapi waktu ta'aruf ditanya sama calon imamnya nih, bla 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 segala macam. Ya, saya memang nggak pernah pacaran gitu ya. Ini yang lagi, waktu ditanya, kalau kamu sendiri gimana? Oh, kalau saya nggak banyak sih. Ya, saya punya mantan 35 orang dulu, 35 mantan. Aduh, cabut nanti nih yang laki-laki baiknya. Jadi sebelum kalian makin banyak mantannya, udah putusin dan teguhkan hati kalian untuk tidak pacaran. Karena saya yakin ketika kalian melakukan kebaikan, memutuskan pacar kalian dan meneguhkan iman kalian agar tidak pacaran, nanti akan datang seseorang yang baik secara akhlak dan agamanya untuk melamar kalian. Teman-teman, ketika laki-laki itu baik secara agama, insya Allah dia juga akan memperlakukan kalian sebagai wanita yang istimewa. Sebagai wanita yang istimewa. Contoh simpel. Saya nggak bilang saya baik ya, saya nggak bilang saya baik.
Tapi ketika saya mulai belajar agama, saya akhirnya memahami lebih dalam. Apa itu? Ternyata di dalam Islam, wanita itu begitu diperlakukan istimewa. Saya dulu teman-teman waktu nikah, awal-awal ya, kan baru belajar agama tuh. Saya pikir untuk istri hanya cukup untuk kebutuhan nafkah lahir dan batin. Udah cukup. Ternyata itu belum teman-teman. Itu belum. Saya sadari waktu apa? Waktu habis nonton kajian. Kajian ustadz tersebut menyampaikan istri itu bukan hanya butuh nafkah lahir dan batin. Istri itu butuh lebih dari itu. Apa itu? Salah satunya adalah perhatian dari suami, romantisnya suami kepada istri. Butuh. Kenapa butuh? Karena itulah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu romantisnya kepada istrinya, begitu romantisnya kepada istrinya. Kebayang nggak bagaimana lari-larian sama Aisyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Umurnya jauh loh, umurnya jauh, tapi mau untuk lari-larian bercanda sama istrinya. Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW merelakan pahanya untuk diinjak agar istrinya bisa naik ke unta. Ya kan? Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW bisa memberhentikan pasukan perang, berhenti dulu, karena apa? Karena kalung istrinya jatuh, kalung istrinya hilang, memberhentikan pasukan perang agar mencari kalung istrinya. Ini saya, kadang-kadang lagi di jalan, macet, Shiren misal mintanya, sayang, bapaknya enak ya, aduh yang ribet ini lagi macet nih, nanti berhenti lagi ribet lagi nanti aku kesananya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ini Nabi Muhammad pasukan perang, mau perang, tapi diberhentikan dulu pasukan perangnya untuk mencari kalung istrinya yang hilang. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW, capek nggak Nabi Muhammad? Capek. Luar biasa aktivitasnya, luar biasa tugasnya, luar biasa apa yang dilakukan Nabi Muhammad di luar rumah. Tapi ketika sampai di rumah, Nabi Muhammad menanggalkan semua pemimpin perang, pemimpin umat, ditanggalkan semuanya. Ketemu sama istri di kamar, lihat istri curhat, didengarkan. Istri belum tidur, nggak tidur dulu, nggak memejamkan matanya. Saya dulu. Sampai sekarang kadang-kadang masih suka kayak gitu. Capek sampai rumah, istri lagi cerita bla 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 bla, cerita curhat, sayanya tinggalin dengan tidur saya. Kebayang nggak? Ya, Nabi Muhammad itu adalah suami, adalah contoh suami terbaik, ya kan? Ya panutan kita, role model kita. Ya kan? Itu kita sudah dikasih contoh. Jadilah suami yang romantis. Dan saya yakin suami yang baik adalah suami yang dekat dengan agama. Suami yang dekat dengan agama, insya Allah. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan semua pahala sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya, memperlakukan istrinya. Oke. Aku juga harus bisa seperti itu. Saya mencoba untuk perhatian, mencoba untuk romantis, walaupun terkadang malu ya. Tapi mencoba, karena apa? Ingin mengharapkan pahalanya. Jadi teman-teman sekali lagi, khususnya para akhwat, kalau ada yang laki-laki juga, ayo putuskan. Ada dua, putuskan atau nikah. Kalau nggak mau nikah, putusin aja. Apalagi di bulan puasa Ramadan, udah fokus buat ibadah, ya. Dan saya harap setelah nonton ini langsung eksekusi, ngajak nikah. Kalau nggak mau ya berarti putus, gitu ya.